Pemirsa, kami awali Anyu Sore dengan informasi setiap awal pekan antrian di stasiun Bogor selalu membludak sehingga pemerintah menambah bus gratis untuk mengangkut penumpang. Dan tidak hanya di Bogor, di stasiun Bekasi antrean panjang penumpang juga terjadi. Ribuan pengemudi ojek online mendatangi Balai Kota menuntut pemerintah Kota Bandung memberikan kepastian agar mereka mengangkut penumpang kembali. Menurut pengunjuk rasa, sebelumnya sudah ada lampu hijau dari Pemkot Bandung untuk mengangkut penumpang. Namun hingga hari ini belum ada realisasinya. Kondisi ini membuat pengemudi ojek online sulit mendapatkan pendapatan maksimal. Selama masa pandemi ini, layanan angkutan penumpang dihentikan. Kondisi ekonomi teman-teman driver online sangat memprihatinkan. Bayangkan seharian yang rata-rata dapat 25.000 itu sudah sangat besar gitu. Dan yang kedua, pantauan kemarin dari teman-teman juga ada 18 orang yang sampai diusir dari kontrakannya karena nggak bisa bayar. Selain menuntut kepastian mengangkut penumpang, ribuan driver ojol ini meminta pemerintah mengadakan rapid test untuk mereka. Masa berjanji jika diizinkan mengangkut penumpang, maka akan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ratusan calon penumpang komuter lain di stasiun Bogor, Jawa Barat beralih ke bus gratis yang disediakan secara gratis untuk tujuan sejumlah stasiun di Jakarta. Para calon penumpang memilih untuk beralih ke bus karena penumpang komuter lain membludak sejak pagi hari. Sebenarnya nyaman, cuman kalau pagi gini kita agak ramai Pak, jadi mendingan pagi. Kalau kereta tuh mungkin siang pulangnya mungkin kita agak lebih nyaman. Kalau pagi gini kan ramai banget, apalagi hari Senin ya jam kerja. Sebelum memasuki bus, seluruh penumpang dicek suhu tubuh sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sejumlah bus gratis yang disediakan mengantar penumpang hingga stasiun Juanda, Sudirman, dan Manggarai. Bus-bus gratis ini adalah bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta untuk mengurai kepadatan calon penumpang di stasiun. Kemudian ada 150 bis yang disiapkan. Ada 75 dari Kemenhub, 75 dari Provinsi Jakarta, 10 di Puldamri, 140 di sini. Dan kita lihat sangat membantu untuk mencairkan penumpang. Jadi jam segini kalau minggu lalu sedang penuh-penuhnya, sekarang sudah relatif kosong malah. Bus-bus gratis ini akan terus beroperasi di pagi hari untuk mengurai kepadatan calon penumpang di stasiun Bogor, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrian calon penumpang juga terjadi di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Ratusan calon penumpang mengantri hingga jalan raya. Mereka harus rela menunggu selama kurang lebih 30 menit sebelum memasuki stasiun. Baru setengah jam sih, baru setengah jam. Tujuannya mau kemana? Mau ke Manggarai. Manggarai. Menurut abang seperti ini efektif nggak bang? Nggak begitu sih, kayaknya makin parah deh. Makin parah. Antrian ini terjadi akibat penerapan pembatasan jumlah penumpang KRL di setiap gerbongnya. Kebijakan ini dilakukan PT KCI untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang menyebar dengan cepat di tempat keramaian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kepadatan antrean penumpang KRL komuter lain terjadi di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Penumpang membludak hingga keluar stasiun. Petugas dari TNI Polri bersiaga untuk memastikan berjalannya protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan jaga jarak. Penumpang yang masuk peron dibatasi dengan garis pembatas yang dibuka oleh petugas berdasarkan kuota di dalam peron. Jarak antar antrean penumpang yang seharusnya 1 hingga 2 meter belum dapat dipatuhi sepenuhnya oleh penumpang. Masih banyak penumpang yang berdesakan terutama saat pintu stasiun dibuka. Penumpang mengeluhkan waktu antrean yang mencapai lebih dari 1 jam. Penumpang berharap pihak komuter lain menambah jumlah gerbong maupun perjalanan agar tidak terjadi penumpukan. Iya, karena kita lebih cepat. Mestinya armadanya ditambahin atau gimana? Kalau memang mau itu serius, ya serius lah dia lakukan social distancing. Iya. Iya. Memang kalau tiap Senin begini terus, Bu? Tiap Senin? Tiap Senin? Iya. Ibu terlambat nggak kalau kerja? Gitu? Lambat lah. Ya,
terganggu nggak? Kalau dibilang social distancing kan dempet-dempetan kayak gini ya sama aja masih tetap ya, masih tetap ya. Karena di kereta walaupun di ada jaga jarak, tapi kan ini tetap masih lumayan dempet-dempet. Iya. Berapa lama Mbak antrian ini? Setengah jam lah, 1 jam lah. Terganggu juga ya Mbak ya? Iya. Penumpang KRL komuter lain dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Penumpang juga terus diimbau untuk selalu menjaga jarak aman dan mematuhi aturan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memeriksa artis HH yang ditangkap atas dugaan kasus prostitusi online. HH diduga dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk menemui seorang pria melalui mucikari. Polisi terus menyelidiki kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis FTV berinisial HH beserta seorang pria berinisial R kini berada di Mapolrestabes Medan untuk diperiksa. Polisi menduga adanya jaringan prostitusi online yang dijalankan oleh mucikari. Mucikari ini diduga kerap mendatangkan artis ke sejumlah kota. Selamat siang. Betul. Karena nggak pernah depresi. Dan untuk mengetahui perkembangan dari pemeriksaan artis HH, kita bergabung dengan Febrina Permata yang sudah berada di Mapolresta Medan. Selamat sore Febrina, bagaimana perkembangan pemeriksaan prostitusi artis? Baik April, Nisa dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini saya berada di Mapolrestabes Medan terkait pemeriksaan terhadap artis FTV yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online, yakni terduga HH yang diciduk oleh pihak kepolisian, Satreskrim dan juga Satintelkam Polrestabes Medan pada Minggu malam tadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini terduga HH masih dalam pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan, dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi perkembangan selanjutnya saat ini saya sudah bersama dengan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko. Selamat sore Pak Riko. Selamat sore. Pak, bisa dijelaskan kronologi dari penangkapan HH ini sendiri seperti apa Pak? Jadi beberapa hari yang lalu kita terima informasi bahwa ada seseorang yang menawarkan jasa prostitusi yang katanya bisa mendatangkan artis-artis. Kemudian kita dalami, kita bentuk tim, kemudian kemarin malam kita melakukan penindakan pukul 23.00, 23.30 di salah satu hotel di Kota Medan ini. Kemudian setelah kita amankan, kita bawa ke Polrestabes. Dari pengakuan awal yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya artis FTV dan saya selebgram, saya juga model. Dia sampaikan seperti itu. Pak, hingga sore hari ini bagaimana kasus pemeriksaan terhadap HH ini sendiri sudah sejauh mana Pak? Jadi pemeriksaan sampai sejauh ini yang bersangkutan masih saksi dan kita masih mengembangkan, dan ada 3 saksi yang kita periksa sampai dengan hari ini, dan rencana sore hari ini akan kita laksanakan pemeriksaan kesehatan untuk yang bersangkutan karena kita laksanakan pemeriksaan maraton, termasuk nanti akan tes COVID-19. Nah Pak, itu tadi malam kan terduga HH diringkus bersama dengan seorang rekannya berjenis kelamin laki-laki. Bisa dijelaskan siapa identitas dari rekan tersebut dan apa statusnya Pak? Itu yang sedang kita dalami. Pada saat itu kita amankan yang bersangkutan dengan rekannya inisial R, dan kita masih dalami perannya apa. Nah Pak, hingga saat ini bagaimana dengan status mucikari ini sendiri? Apakah sudah diketahui dari keterangan dari si terduga HH ini sendiri Pak? Jadi sampai sekarang itu masuk materi kepenyidikan atau pemeriksaan, sementara belum bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Riko atas informasinya. Ya, dan Nisa, April dan juga pemirsa, pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan terhadap terduga pelaku HH. Bahkan tadi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin juga sempat hadir, namun tidak mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan, di mana penyidikan ini sendiri bersifat independen tanpa adanya intervensi dari pihak Kapolda Sumatera Utara ini sendiri. Demikian Nisa, April dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Febrina Permata melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kasus artis yang terlibat prostitusi pernah beberapa kali terjadi, mulai dari artis FTV hingga penyanyi dangdut. Salah satu artis yang pernah terjerat kasus prostitusi yakni Vanessa Angel yang divonis 5 bulan penjara.
Masih lekat diingatan, kasus prostitusi online yang menjerat artis Vanessa Angel. Vanessa divonis 5 bulan penjara karena terbukti telah menyebarkan konten asusila dengan mengeksplorasi dirinya untuk kepentingan bisnis prostitusi online. Menurut keterangan muncikari, Vanessa ditawarkan ke pria hidung belang seharga 75 juta di luar uang transportasi dan akomodasi sebesar 5 juta rupiah, sehingga tercapai kesepakatan harga 80 juta rupiah ke salah satu pengusaha di Surabaya. Dalam persidangan, artis FTV tersebut tak bisa membendung perasaan sedihnya. Atas kasus yang menjeratnya, Vanessa pun meminta maaf. Saya, Vanessa Angel, meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi, atas segala opini dan asumsi yang telah terbentuk di masyarakat maupun di media sosial. Saya menyadari bahwa kesalahan dan kehilafan yang saya lakukan telah merugikan banyak orang. Vanessa dianggap melanggar Undang-Undang ITE dan dipenjara selama 5 bulan dan telah bebas pada pertengahan tahun 2019 lalu. Selain Vanessa, publik figur berinisial PA juga terjerat kasus prostitusi online. Pada 25 Oktober 2019, polisi mengerebek sebuah hotel di kawasan Batu, Jawa Timur. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 orang. Uang sebesar 13 juta rupiah yang menjadi uang muka dan jejak digital forensik menjadi bukti kasus prostitusi. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa penyanyi dangdut IS. Nama IS muncul dalam rekam jejak forensik yang ditemukan di ponsel milik muncikari Sony Dewangga. Tim Liputan iNews melaporkan.